Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di acara live streaming kita pada saat malam hari yang indah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih sama-sama masuk di dalam suasana Pentakosta. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita ya, untuk kita melihat renungan kebenaran firman Tuhan sebentar nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar sebelum kita masuk akan kebenaran firman Tuhan, renungan kebenaran firman Tuhan, saya akan angkat sebuah lagu puji-pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-mu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam tata kerajaan surga, kami mengucapkan puja-puji syukur kepada Tuhan pada saat malam hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa atas hidup kami. Dan hari ini Bapa, sebentar Tuhan, kami akan belajar bersama-sama renungan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, sekali lagi Bapa, kami membuka hati kami lebar-lebar. Kami mempersilakan Roh Kudus bekerja lewat hati, iman, dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan bersama-sama, firman-Mu itu menjadi rema, firman-Mu itu menjadi kekuatan, firman-Mu itu juga Bapa yang menegur dan membangkitkan iman percaya kami. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Engkau tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Engkau memberikan hikmat, memberikan pewahyuan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, shalom Bapak Ibu. Iya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bersama-sama renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Nah, renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini saya beri judul atau saya beri topik adalah Roh yang memberi hidup. Sekali lagi, Roh yang memberi hidup. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Bapak Ibu sekalian. Yang punya Alkitabnya kami persilakan, para pemirsa atau Bapak Ibu sekalian,
bisa membuka Alkitabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63 ya. Dan nanti kita akan melihat juga di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Nah, kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63. Demikian firman Tuhan, Rohlah yang memberi hidup. Ya, sekali lagi, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, di terjemahan lain Bapak Ibu dikatakan seperti ini, Rohlah yang membuat hidup. Ya, Rohlah yang membuat hidup. Kedagingan tidak berguna sama sekali. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, coba kita buka bersama-sama di dalam Galatia pasal yang ke-5. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan pemirsa yang ada di rumah, ya, saudaraku, kita memiliki dua pilihan untuk hidup setiap hari. Yaitu yang pertama Bapak Ibu sekalian, hidup di dalam Roh Kudus, atau yang kedua, hidup di luar Roh Kudus. Yang pertama adalah hidup di dalam Roh Kudus atau hidup di luar Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalahkan yang namanya kedagingan kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebaliknya, jika kita hidup di luar Roh Kudus, maka kedagingan kita akan berkuasa. Kedagingan kita akan berkuasa atas diri kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi selama kita hidup di dalam bumi ini Bapak Ibu sekalian, ya, ada dua kuasa yang selalu saling tarik-menarik dalam hal ini. Itulah yang disebut dengan keinginan daging atau keinginan roh di dalam diri kita. Ya, itulah keinginan daging atau keinginan roh di dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Bapak Ibu sekalian, saya sangat percaya Roh Kudus itu berkuasa atas hidup kita. Roh Kudus itu berkuasa atas hidup saya. Roh Kudus itu pun juga berkuasa atas diri Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, ya, perlu kita ingat bahwa dalam diri kita, ya, bahwa dalam diri kita juga ada kedagingan yang selalu melawan dalam hal ini. Bahwa dalam diri kita juga ada kedagingan yang selalu melawan dalam hal ini. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, setiap kali, perhatikan baik-baik, setiap kali kita mengalami yang namanya lawatan Roh Kudus, maka saya mau bilang kepada kita, maka biarlah api Roh Kudus itu senantiasa kita jaga. Api Roh Kudus itu senantiasa kita pelihara. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena jika kita tidak jaga, jika kita tidak pelihara api Roh Kudus itu Bapak Ibu, maka roh kita akan padam, maka roh kita akan redup, maka roh kita akan mati dalam hal ini. Dan pada akhirnya kedagingan kita yang menguasai hidup kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63,
Di sana jelas dikatakan bahwa Bapak Ibu ya, rohlah yang memberi hidup. Ya, daging sama sekali tidak berguna. Perhatikan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Ya, ketetapan-ketetapan Tuhan itu luar biasa. Ya, luar biasa dalam hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu roh Allah yang memberi hidup. Sekali lagi, kita perlu roh Allah yang memberi hidup. Kenapa? Karena roh Allah itulah yang sanggup membangkitkan iman kita dan membuat roh kita hidup kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Bapak Ibu, jika Roh Kudus itu berkuasa atas hidup kita, ya, saya terlalu dan amat percaya jika Roh Kudus itu berkuasa atas hidup kita, maka Dia akan memberi kita kekuatan, Dia akan memampukan kita, Dia akan menopang kita, Dia akan menolong kita, Dia yang memberi kita hidup, Dia akan memberi kita hidup. Tapi sebaliknya, kalau kita tinggal dalam kedagingan, kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup di dalam kedagingan kita yang lebih menonjol dalam hal ini, maka Bapak Ibu, saya pastikan kita akan mengalami yang namanya kehancuran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lantas apa yang perlu? Ya, apa yang perlu dilakukan agar Roh Kudus itu terus bekerja, memberi kita kehidupan? Langkah apa? Hal apa yang harus kita lakukan? Perbuatan apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Ya, saya mau kasih tahu saja kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mau kasih satu poin saja kepada Bapak Ibu sekalian pada saat malam hari ini, yaitu roh kita harus diberi makanan rohani. Roh kita harus diberi makanan rohani. Coba kita lihat bersama-sama di dalam Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan di sana, firman Tuhan berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Wow, ya, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata begini kepada kita pada saat malam hari ini. Setiap manusia Bapak Ibu sekalian pasti mengalami rasa lapar dalam hidupnya. Ya, setiap manusia pasti mengalami yang namanya rasa lapar dalam hidupnya. Saya percaya jika rasa lapar itu sudah semakin kuat dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, biasanya tubuh kita ini gemetar. Betul ya? Tubuh kita ini gemetar. Kemudian apalagi? Lemas. Kemudian kita tidak bisa berkonsentrasi dalam berpikir maupun bekerja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini banyak orang menjadi perampok, ya, pencuri, kemudian juga pembunuh, kemudian juga perbuatan-perbuatan kriminal lainnya. Semuanya itu mereka lakukan dengan berbagai-bagai alasan. Dan alasan yang paling menonjol adalah Bapak Ibu sekalian, mereka berkata bahwa Pak, kami perlu makan. Pak,
keluargaku perlu makan. Pak, ini urusannya kampung tengah. Kampung tengah ini perlu diisi makan, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang mereka lakukan itu adalah salah dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengambil sebuah kesimpulan, ternyata betapa pentingnya makan bagi kehidupan kita. Sekali lagi, betapa pentingnya makan dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita bukan hanya membutuhkan makanan jasmani saja. No, tidak. Kita bukan hanya membutuhkan makanan jasmani saja. Kita juga sangatlah membutuhkan yang namanya makanan rohani. Kita membutuhkan makanan rohani. Sekali lagi, kita membutuhkan makanan rohani. Dan makanan rohani yang kita butuhkan itu adalah firman Tuhan. Ya, makanan rohani yang kita perlukan itu adalah firman Tuhan. Ini gizi, ya, ini gizi yang luar biasa untuk rohani kita, supaya rohani kita ini hidup, supaya rohani kita ini bertumbuh dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 6 ayat 63 berkata bahwa perkataan-perkataan firman itu hidup. Ini dia, perkataan-perkataan firman Tuhan itu hidup, dan firman Tuhan itulah yang membuat roh, ya, yang membuat roh kita hidup dan bangkit kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita harus memberi makan roh kita. Ya, hukumnya harus. Kita harus memberi makan roh kita. Karena jika manusia rohani kita kuat, maka Bapak Ibu sekalian, kita dapat mengalahkan kedagingan kita dengan mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan begini kepada kita sekalian pada saat malam hari ini. Perhatikan, iya, itu sebabnya saya mau katakan, jangan lagi fokus bagaimana seharusnya mengalahkan kedagingan dan kebiasaan yang buruk. Bukan itu lagi fokus kita, ya. Jadi jangan lagi fokus bagaimana seharusnya mengalahkan kedagingan dan kebiasaan yang buruk. Bukan itu lagi fokus kita. Tetapi perhatikan, fokus kita adalah fokuslah untuk memberi makan manusia roh kita. Ya, fokuslah untuk memberi makan manusia roh kita. Fokuslah untuk memberi makan manusia roh kita setiap hari. Bukan hanya pada waktu kita tugas, bukan hanya pada waktu mungkin katakanlah di dalam gereja, bukan hanya katakanlah pada waktu ada acara-acara persekutuan atau komsel, tidak. Tetapi saya mau katakan, fokuslah untuk memberi makan manusia roh kita setiap hari. Agar supaya apa? Dengar baik-baik. Agar supaya roh kita semakin kuat, agar supaya roh kita semakin kuat dan kita menang atas dosa dan kedagingan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang berada dalam tata kerajaan surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini Bapa benar-benar Bapa menjadi rema, menjadi kekuatan. Biarlah firman Tuhan ini tertancap, tertanam, berakar, berbuah. Bahkan kami aplikasikan, kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Sekali lagi Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus, sehingga dengan bersama Engkau Roh Kudus kami dapat
melakukan segala perkara. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Dan hari ini Bapak, kami juga berdoa kepada Engkau Bapak. Kami berdoa kepada Engkau Bapak buat bangsa kami Tuhan. Kami memperkatakan Indonesia bangkit, Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, Indonesia bersinar, Indonesia pulih dalam hal ini, Indonesia pulih dalam hal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 akan berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak, kami membawa Tuhan Yesus, Bapak Presiden, para menteri, beserta dengan staf dan jajarannya, kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati mereka, berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kewahyuan kepada mereka, agar supaya mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik, sehingga membawa perubahan demi perubahan. Terima kasih Bapakku yang baik, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.